Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat Seconegoro. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi Bincang Gizi di edisi hari Kamis tanggal 16 Februari 2023. Dan pada kesempatan pagi ini saya bawa temen yang seorang terapis wicara. Emang ada ya hubungannya gizi sama seorang terapis wicara gitu kan? Kalau masih penasaran, berarti selama 1 jam ke depan harus mantengin terus di 107,3 FM. Dan nanti siaran ini juga akan ditayangkan di YouTube RSUD Wonosobo. Buat yang pengen tanya-tanya, bisa nge-DM di Instagram @gizi_seconegoro atau @rsud Wonosobo. Kalau yang pingin lebih mesra lagi pakai WA boleh kirim di nomor WA 081 233 949 171. Selama 1 jam ke depan kita akan berbincang tentang bentuk makanan pada pasien post-stroke. Tapi nggak usah tergesa-gesa, kita break dan kita akan kembali setelah iklan yang satu ini. Kembali lagi di 107,3 Seconegoro FM, masih di Bincang Gizi. Dan kita mau mulai lagi nih untuk Bincang Gizinya. Tadi udah kelihatan ya, saya mau menyapa dulu. Selamat pagi Mbak Erna. Selamat pagi Mbak Erna, Dwi Erna Suryani ya, seorang terapis wicara dari RSUD KRT Seconegoro Wonosobo. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, cerah ya. Ceria. Iya, lebih ceria narasumbernya dibanding hostnya kayaknya. Baik, Mbak Erna, kita pagi ini mau berbincang santai, tapi insya Allah bincangan ini bermanfaat karena kita mau membahas atau ngobrol tentang bentuk makanan pada pasien-pasien post-stroke. Karena ceritanya begini nih, kita tuh kalau lagi di bangsal, lagi di ruangan, ada pasien stroke itu kan kondisinya macam-macam banget ya Mbak ya. Ada yang dengan kemampuan makan baik, ada yang kemampuan makannya juga berkurang gitu. Nah, saya yang seorang ahli gizi ketika menemui seorang pasien dengan masalah gangguan fungsi mengunyah dan menelan, saya pasti akan berpartner dengan terapis wicara atas advice dari dokter sarafnya ya Mbak Erna ya. Itu berguna sekali dalam kita memberikan terapi bentuk makanan. Nah Mbak Erna, sebenarnya ada kondisi apa sih terkait dengan kemampuan mengunyah menelan ini pada pasien stroke? Iya, yang pertama saya perlu menjelaskan dulu alurnya gitu kali ya Mbak Puput ya. Jadi biar kita bicaranya, Mbak Pahyu. Iya, belum minum kayaknya Kak. Belum minum, langsung ke sini. Menjelaskan alurnya terlebih dahulu. Jadi biasanya pasien dengan kemampuan kesulitan menelan atau mengunyah itu kita mendapat advice dari dokter spesialis saraf. Yes. Nah, tentang kemampuannya itu biasanya dokter saraf akan mengkonsulkan kepada terapis wicara dan untuk dietnya itu ke ahli gizi. Nah gitu. Jadi nanti setelah ada catatan tuh biasanya kita langsung connect. Pasien tersebut kita bareng ya. Oh iya gitu. Terus nanti biasanya saya akan datang pasien tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan anamnesis. Nah walaupun sudah tertera misalnya ini kesulitan menelan, tapi saya tetap menganalisis dari seluruh aspek kemampuan terapi bicaranya, yaitu aspek bahasa dan aspek bicara, aspek menelan. Kenapa aspek bahasa dinilai penting? Karena tidak sedikit pasien dengan gangguan menelan juga disertai dengan permasalahan lain seperti misalnya gangguan menelan serta gangguan bicara atau gangguan menelan serta gangguan bahasa. Kenapa kita perlu tahu? Karena itu nanti mempengaruhi proses latihannya. Oh gitu. Ya. Berarti tahapannya berbeda. Iya, tahapannya berbeda. Nah, apabila pasien itu gangguan menelan disertai gangguan berbahasa, terkadang dia tidak mengerti instruksi. Dia tidak tahu kapan saya harus menelan, apa itu membuka mulut, dia tidak mengerti. Jadi kadang kita latihannya harus memberikan contoh atau kadang harus anaknya yang melakukan contohnya gitu. Jadi kita perlu melihat aspek-aspek lainnya, aspek emosionalnya juga. Oh ini marah kalau makannya ternyata
disuapin anaknya. Ternyata ketika anaknya tidak menunggu dengan terapisnya bisa. Oh, ternyata ini karena faktor psikologisnya gitu. Nah, atau mungkin dia kesulitan makan karena dia ada permasalahan juga di bicaranya. Jadi nanti kita pengerjaannya adalah satu otot itu yang ada fungsi untuk makan dan fungsi untuk bicaranya. Jadi kita kerjanya dua. Oh, ternyata di kerjanya itu di satu pekerjaannya ada dua tujuan. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi makanya kita kadang anamnesisnya agak panjang, memerlukan keluarga juga. Di situ membaca hasil catatan medisnya juga harus benar-benar teliti, hasil CT scan juga dari dokternya begitu. Gitu Mbak. Berarti pada kondisi dengan gangguan mengunyah menelan, Mbak Erna awalnya tidak hanya menilai itu saja, tapi mengasesmen beberapa hal yang ternyata mengakibatkan kondisi tersebut ya. Artinya dia bukan menjadi faktor tunggal begitu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Terus pada kondisi seperti apa sih pasien itu dikatakan mengalami kesulitan mengunyah atau menelan? Kan kalau berbicara bahasa itu Mbak Erna nih gitu kan, nanti hasilnya terus ini Mbak sekarang ada di tahapan ini. Nah, kita lihatnya itu seperti apa? Jadi untuk pasien tersebut kita pertama melakukan asesmennya itu melalui wawancara dengan keluarganya dulu. Oke. Gitu. Kadang itu pasien itu dengan gangguan tertentu dia itu tidak kooperatif untuk menjawab. Misalnya gini, bisa makan, bisa makan, ya agak batuk-batuk aja nggak apa-apa tapi bisa. Padahal batuknya itu hampir di setiap makannya, gitu. Atau bisa makan, bisa Bu, bisa habis walaupun 3 jam. Nah gitu. Jadi kadang itu udah ketemu waktu makan lagi gitu ya. Jadi kadang itu pasiennya itu persepsi tentang gangguan makannya itu masih belum paham. Kita tanya dulu, menu apa yang sudah diberi, sudah bisa atau belum, seberapa banyak gitu ya. Nah, dikatakan kesulitan makan itu apabila satu sulit menelan. Mengalami kesulitan menelan. Sulit mengunyah. Mengunyah juga. Terus mungkin bisa menelan tapi disertai batuk, disertai tersedak, ada aspirasi dan ada sensasi sisa makanan. Nah gitu. Berarti dinilai mengalami kesulitan mengunyah atau menelan kalau ada kesulitan kesulitan mengunyah itu, menelan, kemudian makan disertai dengan batuk atau tersedak, resiko aspirasi tadi. Gitu. Nah, kadang juga saya perlu tanya, ini batuknya setelah sakit atau dari sebelum sakit? Batuknya hanya saat makan, hanya saat minum, atau setiap waktu? Nah, itu kan mempengaruhi juga. Baru nanti setelah dengan keluarga, setelah dengan pasien, baru nanti melakukan tes secara langsung. Kita tesnya yang sifatnya singkat, tidak memakan waktu lama dan sederhana. Nama tesnya kita sementara kalau yang paling cepat itu ada 2, namanya satu BSE, Beside Swallowing Evaluation. BSE, Beside Swallowing Evaluation. Jadi nanti pasien diminta untuk menelan beberapa makanan yang ada atau minuman dengan konsistensi berbeda, gitu. Nah, dinilai itu ada tadi tanda-tanda yang sudah saya sebutkan itu ada muncul atau tidak. Mungkin dari misalnya seperempat sendok bagaimana cairnya, setengah sendok bagaimana, 1 sendok bagaimana, kemudian padatnya. Gitu. Apakah tadi gejala yang Mbak Erna sampaikan yang ada batuk atau tidak itu termasuk hal-hal yang perlu diperhatikan atau apalagi? Maksudnya dari kita memberikan tes seperti itu ada hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan oleh keluarga atas kondisi pasien kayak gitu? Yang perlu diperhatikan pertama penunggunya itu paham dan penunggunya itu stay gitu loh, nggak berganti-ganti sehingga bisa mengevaluasi tetap gitu ya. Evaluasi dari sebelum sakit, tahu kronologinya saat sakit bahkan setelah sakit. Artinya berarti tahu perkembangan pasien ya. Ketika dievaluasi akhirnya kita langsung terus terus harus mengulang lagi, menyampaikan lagi. Karena kalau kita mengandalkan pasien, tidak semua pasien dengan KU baik. Karena KU sakit itu kan pasti fokusnya tidak ke
batuk mungkin fokusnya ke yang lain, yang nyerinya, ke mualnya, sehingga itu tidak bisa untuk kita ajukan. Kita lebih kepada penunggunya. Jadi kadang ada kesulitan di situ ketika penunggunya nggak tahu menahu, itu ya agak susah gitu. Mengulang lagi lah ya Mbak ya. Oke. Biar lebih fresh lagi, kita mau break sebentar. Nanti akan kita akan kembali lagi setelah video klip berikut ini. Tetap stay tune terus di Sonogoro FM 107,3. Masih di Sonogoro FM 107,3, masih di Bincang Gizi, dan kita akan melanjutkan obrolan yang tadi. Jadi kalau tadi kan Mbak Erna udah menyampaikan nih tentang dikatakan kalau ada gangguan mengunyah menelan tuh seperti ini kayak gitu. Nah sekarang kita mau pengen tahu nih, kalau udah ada gangguan, yuk fasenya seperti apa? Fase menelannya. Iya. Jadi ada beberapa fase untuk menelan. Nah, pertama adalah fase preparatory oral atau persiapan oral. Ini pertama dari mulai makanan digigit. Itu kan persiapan. Makanan digigit bentuknya? Ya. Itu pokoknya melalui yang bilabial dulu, paling depan dulu. Makanan digigit atau makanan dikunyah, gitu. Baru makanan ditelan sampai fungsi lidah bagian menjelang lidah akhir, itu masih fase persiapan oral. Nanti bolus dikoordinasikan dengan koordinasi dengan bibir. Itu ada koordinasi bibir, bolus, lidah, rahang, dan air liur. Itu masih persiapan oral. Itu bentuknya nggak cair ya? Bentuknya itu kan fasenya ya, fasenya dulu. Oh, fasenya dulu. Pergerakannya. Okay. Kemudian ada fase oral. Fase oral itu lidah mendorong bolus ke atas. Jadi lidah bagian lidah itu ya ujung mendorong makanan ke bagian atas. Namanya palutum durum. Jadi kan ini ada langit-langit yang keras, langit-langit lunak, dan yang paling lembut sekali paling belakang itu. Nah di situ tekanan diatur, didorong hingga ke faring. Nah ini yang bekerja di situ ada saraf-saraf nomor 7 dan saraf nomor 12. Baru setelah itu ada fase faringeal. Ini fase refleks yang disertai pengaturan jalan nafas. Makanan didorong ke esofagus sehingga ada penutupan faringeal. Jadi itu di sini kan ada dua saluran ya. Tapi pintunya satu. Nah gitu. Jadi kalau satu untuk nafas, satu untuk kerongkongan sama tenggorokan gitu ya. Makanya kalau makan nggak boleh bicara gitu. Karena kalau bicara ini velofaringealnya pasti buka, sehingga untuk mengeluarkan udara dari paru-paru. Tapi kalau untuk makan velofaringealnya ini menutup, sehingga nanti makanannya ke yang saluran satunya, itu untuk yang ke esofagus di situ. Baru yang fase keempat adalah fase esofageal, itu fase pergerakan otomatis dipengaruhi gravitasi, jadi turun gitu. Makanya kenapa kalau makan itu duduk lebih baik, karena membantu proses makan itu lebih cepat turun, karena sudah sampai sini nanti ada gravitasi untuk turun. Itu dari segi kesehatan ya. Dan yang penting itu sunnah kali ya, makan sambil duduk gitu. Ya begitu. Oke. Kalau terkait dengan fase menelan tadi, itu erat kaitannya nggak sama kondisi pasien? Iya dong. Artinya di fase menelan yang awal itu berarti kondisi pasiennya kayak gimana gitu? Diusahakan pasien itu kan sadar ya. Pasien itu sadar kapan tahu harus membuka mulut, kapan tahu harus mengunyah, kapan tahu harus mendorong lidah, menelan, seperti itu. Nah, biasanya itu kan Mbak Erna sama ahli gizi nih, ahli gizi yang tersebar di beberapa ruang kayak gitu. Kalau pas lagi mau melatih itu kan yang diminta adalah bentuk makanan saring nih, kan enggak dengan cair ya. Itu punya pertimbangan khusus enggak? Ya, jadi kita lihat itu dia pertama kerusakannya dikatakan gangguan makannya di fase apa dulu. Di fase apa, terus dia sudah bisa pada tingkat apa. Jadi kalau misalnya nih yang terganggu di fase faringeal, atau fase oral deh misalnya, fase faringeal itu kan adalah proses penutupan velofaringnya ya. Kadang itu ada yang terganggu itu velofaringnya itu penutupnya lambat gitu. Jadi kadang minuman itu kan
berjalan begitu cepat ya. Cairan gitu ya. Cairan berjalan begitu cepat sehingga velofaringal belum siap untuk menutup, maka minumnya udah jalan dulu. Okay. Jadi kadang dia jadi batuk karena belum nutup rapat. Jadi masuknya ke saluran nafas, jadinya batuk. Gitu. Jadi ada kadang beberapa kasus itu yang dia cair malah batuk, liquid tidak batuk, padat tidak batuk. Gitu. Karena kalau padat itu kan dia pergerakannya pelan ya. Jadi faringnya pelan, makanannya bisa nih turun pelan sesuai dengan faringnya, jadi sesuai. Ternyata dia waktu cairan dia nggak bisa ininya berperan, cairannya udah jalan dulu. Jadi ada kadang beberapa kasus seperti itu. Saya terus ingat nih, ada pasien yang kalau tekstur makanan saring, bubur saring itu kan kalau masih hangat itu kan lembek ini ya, dilumat dia masuk gitu kan. Tapi kalau misalnya pas kekentalannya udah dingin itu kan kekentalan meningkat nih ya. Saya pernah ya ketemu pasien dengan gangguan mengunyah menelan seperti itu. Ketika dicobakan bubur saring, makanan saring, dia itu kesulitan loh untuk menelan. Jadi kayak nempel di itu makanan tuh ngumpul di rongga mulut gitu. Jadi menelannya agak susah. Jadi biasanya yang sering terjadi tapi nanti kalau dikasih bubur nasi itu malah lebih mudah. Bubur nasi sih secara tekstur memang agak lebih banyak agak kasar, tapi lebih ini maksudnya lebih lembek gitu. Jadi itu yang sering terjadi adalah kasus yang terjadi permasalahan pada fase preparatory oral atau oral. Jadi biasanya itu kan yang terganggu itu saraf-saraf yang mempengaruhi kayak lidah gitu loh. Jadi kalau misalnya saraf yang mempengaruhi lidah, apabila makanan itu terlalu pekat, nempel di atas, lidahnya nggak bisa untuk mengubah makanan, membuang atau memasukkan atau ke kanan ke kiri karena nempel berarti ya. Dan lidahnya nggak bisa ngebantu. Nah biasanya kalau seperti itu kita bantunya adalah makanan-makanan yang cair atau yang liquid sambil kita memperbaiki dari terapi bicara yaitu neuro dari lidahnya. Jadi tetap ada latihan oralnya gitu ya untuk memperbaiki fungsi tidak semata-mata dietnya aja, tapi ada perbaikan dari oralnya juga. Perbaikan oral itu kan untuk menuju ke kondisi normal gitu ya. Kalau pemberian terapi diet melalui bentuk makanan menyesuaikan kondisi. Artinya kalau kondisinya membaik ya dia akan kembali seperti biasa gitu. Dan bentuk makanan ini memang berpengaruh sekali ya untuk bisa diterima menjadi akhirnya menilai kemampuan asupannya itu bisa banget gitu dilihat dari bentuk makanan gitu ya kayaknya ya. Jadinya sok laporan ya kita itu bubur saringnya bisa segini loh, lumayan, nanti lauk cincangnya segini gitu Mbak, ternyata ini nggak bisa gitu ya kita ya gitu, cuma sama ahli gizi aja ya. Nggak tahu. Tapi paling banyak di mana sih? Paling banyak kasus saraf dengan saraf stroke. Gitu. Oke, kita break sebentar. Kita masih kembali lagi nanti tetap di Stonegoro FM 107,3. Kembali lagi di Bincang Gizi Stonegoro FM 107,3. Menit-menit terakhir tetap masih berbincang seru ya Mbak ya. Kayaknya kalau nggak di kode-kode juga nanti nggak break-break. Mbak Erna, saya mau tanya nih, yang namanya pasien dengan kondisi khusus itu kan nggak bisa sendiri ya. Dia kan mesti ditungguin nih sama keluarganya, sama penunggu gitulah. Nah, kalau misalnya pasien belum kembali pulih seperti semula dan dia pulang nih, apa sih yang perlu diperhatikan oleh keluarga? Apakah keluarga perlu diajari cara melatih si fungsi oral ini agar membaik apa gimana? Soalnya kan kalau
ahli gizi itu kan biasanya pada kemampuan makan terakhir apa, pasien pulang. Biasanya kita akan memberikan edukasi terkait dengan bentuk makanan dan frekuensi kan gitu kan. Nah, kalau Mbak Erna sendiri gimana nih? Ya hampir sama sih, kita sesuai dengan evaluasi pertemuan terakhir. Ya kemampuannya apa. Terus kita biasanya jika masih belum ada perbaikan pada area yang terganggu, misalnya oralnya, kita kasih home program di situ. Dan kalau dari terapi bicara sih lebih kepada bentuk makanan aja sih. Gitu. Jadi kalau misalnya pasien kan sering gini, Bu, nanti ini makannya bagaimana? Bentuknya yang seperti ini, Bu, isinya apa? Itu baru isinya nanti tanya ahli gizi ya. Gitu. Boleh nggak, Bu, ini dicampur dengan ini? Langsung nelfon aku berarti ya. Jadi nanti ahli gizinya ya, untuk susunya berhubungan dengan dietnya, penyakit yang dideritanya, itu nanti kita langsung itu ahli gizinya. Kalau kita lebih mementingkan kepada tekstur terakhir yang dia bisa sesuai di mana fase dia kerusakannya, sesuai kemampuan terakhir ya. Yeah. Jadi memang kalau kita sharing pengalaman nih, jadi kalau misalnya pada pasien-pasien yang kemampuan menerima makanannya itu turun, akhirnya frekuensi makan itu kan pasti meningkat. Nggak cuma kita bicara 3 kali makan utama gitu kan, apalagi yang namanya porsi makanan saring itu kan energinya sedikit nih. Jadi kita sesuai dengan kondisi pasien, misalnya diabetes atau dengan minimal aktivitas, kita bisa meningkatkan frekuensi makanan, baik itu dalam bentuk makanan saring atau plus dengan makanan cair, atau yang biasa kita mengenal susu karena bentuknya kayak susu gitu kan. Iya, BS plus gitu lagi. BS plusnya itu nanti keterangannya agak banyak sesuai dengan kemampuan pasien. Ada yang mampunya misalnya cuma 100 cc, ya udah 100 cc tapi nanti berapa kali. Jadi lagi-lagi tinggal lihat si kebutuhan. Apalagi kan kayak tadi yang saya bilang, biasanya kalau nggak bed rest minimal aktivitas gitu kan. Iya, minimal aktivitas. Itu mempengaruhi nggak sih, Mbak? Jadi kayak misalnya mempengaruhi dengan dia nanti jadi biasanya jumlah gizi yang masuk itu mempengaruhi kekuatan dia untuk latihan berikutnya. Ya kan? Kalau untuk kebutuhan minimal itu kan biasa yang diberikan adalah basal, kebutuhan basal. Tapi kalau dalam kondisi dia tidak bed rest total, dia masih dengan minim aktivitas, itu ada penambahan kalori yang diperhitungkan. Jadi enggak hanya kebutuhan dasarnya tok gitu, enggak. Makanya yang biasanya orang makan itu hanya 3 kali, pada pemberian makanan yang lebih low kalori dengan bentuk saring itu biasanya frekuensinya lebih banyak. Masih kalau dengan tambahan makanan cair. Makanan cair itu kan kalau padat kalori ya. Enggak padat kalori ya. Padat kalori. Jadi kalau misalnya makanan saring nih, makanan saring hanya makanan pokoknya tok. Itu kan kurang dari 200 gitu kan. Tapi kalau makanan saring lengkap dengan penambahan lauk dan sayur, entah itu dimasak saring bareng atau dicincang halus dan lain sebagainya, dia bisa kurang lebih sampai 350. Nah, itu tuh hampir sebanding dengan makanan cair yang 250 cc gitu. Makanya untuk pencapaian kalori kita bisa mix antara bentuk saring dan cair, tapi lagi-lagi menyesuaikan kemampuan makan pasiennya. Jadi ibarat kalau kita tuh ngasih porsi makan, enggak cuma sekedar tak kasih satu piring atau 10 centong habis enggak. Kalau kita ya meminimalkan terjadinya sisa makanan. Mubazir kan ya. Jadi kalau misalnya Mbak Erna kemampuan makannya 1000 nih, aku kasih 1500. Eman-eman nggak? Nanti lama-lama rugi nggak rumah sakit? Gitu kan ya. Jadi kalau kan kita bicaranya sampai ke kos gitu. Jadi kalau kita punya banyak standar makanan nih, standar kalori. Jadi kita akan mulai dari mana dulu? Itu melihat kemampuan makan pasien. Gitu. Saya masih penasaran nih. Biasanya kalau terkait dengan terapi bicara nih, punya program sampai berapa kali? Karena kan kalau kasus-kasus yang paling sering ditangani dengan kemampuan di sini gitu ya. Itu kan berkaitan dengan pasien stroke. Pasien stroke itu kan memiliki golden period, gitu.
Nah itu jadi makanya kalau pasien stroke itu kita benar-benar kejar setiap hari selama masih dia di fase ya golden period, supaya kita kekejar karena apa namanya dibantukan dengan terapi obat dari dokter, kita dengan terapi pasif atau terapi aktif, kemudian exercise aktif atau exercise pasif maksud saya, terus nanti berkesinambungan dengan golden period dia untuk pemulihan. Jadi justru kalau di minggu pertama kita biasanya maksimalin banget sih. Oh gitu. Artinya pasien yang dengan kondisi stroke itu ketika ada keluhan itu segera dibawa ke rumah sakit daripada dibiarkan dulu di rumah, setelah melemah baru dibawa ke rumah sakit, nanti efeknya beda. Iya, karena golden onsetnya itu udah lewat gitu, sayang sih sebenarnya. Jadi kalau ada keluhan kecil jangan disepelein gitu ya. Iya, betul sekali. Pernah nggak punya pengalaman yang senang dulu deh terkait perkembangan pasien yang ditangani Mbak Erna? Oh ya. Kan kita seneng nih kalau saya dan teman-teman tuh seneng banget kalau misalnya ngopeni pasien itu punya bonding dan berhasil gitu kan, kepuasan diri ya gitu lah. Mbak Erna coba cerita ya. Paling seneng tuh kalau keluarga itu aware, mau belajar. Ya, jadi misalnya saya harus apa, saya harus bagaimana, boleh tidak, ini banyak bertanya, terus mau mempraktekkan. Nanti ketika kita datang untuk visit hari kedua, ketiga, dia sudah, ibu kemarin yang ibu perintahkan sudah kita jalankan, ternyata ini belum bisa, ternyata ini sudah mampu segini. Nah itu kita senang ya, karena kita selain benar-benar mengurusi pasiennya, kita juga berbagi ilmu, terus berproses juga keluarganya, pasiennya, kitanya juga jadi update juga ilmunya, nggak udahlah kata-kata pasien, nggak, kita jadi nambah terus. Itu sih yang saya senang kalau misalnya bertemu dengan hal-hal yang seperti itu, jadinya semangat buat kerja terus ya. Gitu. punya feedbacknya bagus gitu ya. Dan itu berlanjut juga sampai ke pasien-pasien yang kontrol ya. Program-program seperti itu masih berlanjut karena memang ketika pulang tidak terus dia 100% membaik gitu kan ya. Kalau kontrol, biasanya kalau pasien sudah dalam kondisi kontrol itu kita lebih banyak evaluasinya itu lebih panjang, Mbak. Jadi misalnya kayak kalau kita pasien di bangsal kan evaluasinya hari berikutnya ya, sudah langsung evaluasi paginya, pagi terapi, pagi berikutnya evaluasi, terus nanti kita treatment, kemudian ini nanti PR ya, maksudnya untuk mencoba siang, sore, malamnya bagaimana, pagi evaluasi lagi. Tapi kalau kita pasien sudah di klinik, di poliklinik, itu biasanya kita lebih lama lagi, karena kita biasanya kalau yang kebanyakan itu sudah selesai sih, kalau sudah dirawat inap pulang itu sudah, kalaupun yang harus kembali itu dia memang dengan manifestasi banyak limitasinya. Oh gitu. Nah ketika sudah seperti itu kan berarti biasanya yang terserang tidak hanya pada organ menelannya aja, tapi ada beberapa area lain yang kena. Jadi kita biasanya jadi double pekerjaannya, yaitu untuk organnya tersebut dan fungsi menelannya. Nah jadi biasanya evaluasinya jadi lebih lama. Seperti contoh yang sudah pernah, misalnya kayak dalam 3 hari gitu, coba untuk makanannya liquid dulu, dari bubur, tapi masih batuk ibu, ya sudah dalam 3 hari itu makannya per 5 sendok, istirahat, jeda 5 sendok, istirahat, jeda, kayak gitu. Nanti coba dievaluasi, bisa enggak, nanti ditambah lagi gitu. Jadi dia datang seminggu lagi itu sudah dengan program, misalnya penggantian bentuk makanan, proses pemberiannya begitu. Ya. Jadi kita kasih catatan. Dan selama dirawat inap memang pengalaman kita lebih sering komunikasi terkait itu ya, kemampuan asupan dan perkembangan bentuk makanan gitu ya. Oke, alhamdulillah sudah 1 jam nih. Mbak Erna closing, pengen ngasih pesan apa nih? Mungkin nanti ada tayangan, ini kan akan tayang kan di YouTube-nya RSUD Wonosobo buat pasien-pasiennya Mbak Erna. Mungkin mau say hello, mau apa? Punya apa? Punya pesan apa? Pesannya ya untuk jaga kesehatan selalu. Tetap semangat. Menjaga pola makan ya, tentunya gitu. Mensyukuri sekarang masih bisa makan yang enak dan sehat, karena kalau udah sampai gangguan makan itu
hal kecil apapun, misalnya bibirnya merot itu seenak apapun makanannya jadi keluar. Oh ya, gitu. Seenak apapun makanannya, lidahnya nggak bisa membolak-balikkan makanan. Jadi syukuri setiap apa yang bisa kita ada di hadapan kita saat ini. Oke. Luar biasa. Oke, terima kasih Mbak Erna untuk kehadirannya di studio Sonegoro FM. Semoga apa yang kita bincangkan ini bisa bermanfaat. Yang kalau udah tayang berarti bisa like. Habis like mau di share iya. Kalau yang belum follow harus follow di YouTube-nya RSUD Wonosobo. Kalau yang belum follow IG ya jelaslah tetap di IG-nya RSUD Wonosobo, IG-nya Gizi Sonegoro juga bisa gitu. Oke, terima kasih untuk kebersamaan 1 jam. Kita akhiri, kita akan bertemu lagi di minggu depan di sesi bincang gizi yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.